saya pertama Yul Asmara Pane, SE, MSP. Saya bergabung di Universitas Geraha Nusantara Padang Sedimpuan sejak tahun 2014, tepatnya di Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Mata kuliah yang saya ambil itu adalah mata kuliah Ekonomi Regional untuk 3 SKS. Pada penyampaian mata kuliah ini itu ada 16 pertemuan selama 40 jam. Konsentrasi saya di ekonomi regional. Untuk Tridharma perguruan tinggi saya melaksanakan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk pengajaran nanti akan saya jelaskan pada saat sesi pengajaran. Untuk penelitian saya pernah menang untuk dana hibah penelitian dosen pemula pada tahun 2022. Dan untuk jurnal pengabdian kepada masyarakat saya laksanakan di jurnal, saya publikasikan di jurnal pengabdian. Seluruh kegiatan saya itu termaktub di dalam kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang menjadi beban kerja dosen selama setiap semesternya. Saya pikir demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama adalah tadi sudah saya sampaikan pendahuluan, kemudian penjelasan tentang LPS, peraturan kuliah, sistem ujian dan penilaian. Dan yang terakhir, Warniati 2002 Ekonomi Regional Widina Bakti Persada Bandung. Oke, baik. Setelah melaksanakan ujian tengah semester, kita kembali akan masuk di minggu ke-9. Ini minggu ke-9 ini materinya konsep perencanaan, kemudian perencanaan ekonomi, perencanaan pembangunan, dan perencanaan wilayah. Dalam materi ini diharapkan bahwa nanti kalian akan mampu memahami pentingnya perencanaan wilayah, pentingnya perencanaan ekonomi, kemudian perencanaan pembangunan, perencanaan wilayah, dan perencanaan wilayah. Sehingga nanti kalian juga diharapkan mampu menjelaskan semua konsep dan teori tentang perencanaan, konsep tentang pembangunan, dan konsep tentang perencanaan wilayah. Nanti kalian akan juga diharapkan membuat catatan-catatan tentang materi ini, kemudian dapat mempresentasikannya nanti apabila ada tugas tentang pelaksanaan pembuatan perencanaan tentang perencanaan wilayah untuk perencanaan pembangunan. Minggu ke-10 itu adalah materinya konsep perwilayahan, kemudian hierarki wilayah. Pada minggu ini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep perwilayahan, pusat pertumbuhan, kemudian mampu juga menjelaskan tentang pentingnya konsep perwilayahan melalui pusat-pusat pertumbuhan. Sama juga, kalian juga diharapkan dapat mencatat dan membuat ringkasan tentang materi konsep dan hierarki perwilayahan. Selanjutnya minggu ke-11, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pentingnya kemampuan akhir, pentingnya kemampuan akhir untuk melakukan kegiatan pembangunan dan daya tarik wilayah. Ini harapannya bahwa kalian juga melakukan pencatatan-pencatatan, kemudian melakukan ringkasan-ringkasan dari materi yang saya sebutkan tadi. Di minggu ke-12 materinya adalah masalah pedesaan dan perkotaan. Ini terkait dengan urbanisasi nanti, ya kan? Kemudian tentang masyarakat miskin kota, kemudian tentang desa tertinggal. Kemudian juga materinya wilayah tujuan migrasi. Ini diharapkan mahasiswa mampu memahami pola urbanisasi dan migrasi, serta mampu menjelaskan pentingnya pola urbanisasi dan migrasi serta manfaat maupun dampaknya pada wilayah, pada ekonomi wilayah. Dan di minggu ke-13
Di minggu ke-13 ini materinya keuangan wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam atau SDA. Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang keuangan dan lingkungan hidup. Nanti adanya ketepatan mahasiswa dalam memahami materi, kemudian ketepatan mahasiswa dalam menjawab soal-soal. Di minggu ke-14 itu kita akan mempelajari tentang analisis SIP-SEP, kemudian analisis LQ, dan analisis input dan output. Tentunya nanti di sini harapannya mahasiswa itu mampu memahami dan menjelaskan potensi relatif perekonomian wilayah, kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan serta menganalisis dan mengidentifikasi potensi relatif perekonomian wilayah. Nah, pada kegiatan ini mahasiswa dapat mencatat semua ringkasan tentang materi potensi relatif perekonomian wilayah, kemudian mahasiswa juga dapat mendiskusikannya dengan teman-temannya serta mengerjakan latihan dan contoh-contoh soal. Ini semua akan menjadi mata kuliah yang harus kita pelajari bersama dalam satu semester ini. Untuk bahan pertama itu adalah tentang ilmu ekonomi regional sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Perlu diketahui bahwa ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu yang relatif baru sehingga banyak yang mempertanyakan apakah ilmu ekonomi regional dapat dipandang sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, seperti halnya cabang ilmu ekonomi moneter, ekonomi internasional, ekonomi pertanian, dan sebagainya. Tentang cabang ilmu ini dapat berdiri sendiri, maka cabang ilmu ini harus memiliki kekhususan atau kekhasan atau keunikan tersendiri dia. Nah, apa itu keunikannya? Yaitu sesuatu yang tidak dibahas dalam cabang-cabang ilmu ekonomi lainnya. Kalau ilmu ekonomi pada umumnya hanya berbicara tentang rugi laba, ya kan? Kemudian tentang manajemen ekonomi, tentang pemasaran. Maka dalam kegiatan ilmu ekonomi regional ini hanya khusus membahas tentang ekonomi kewilayahan regional. Regional itu artinya wilayah, region. Region itu dia dalam suatu wilayah tertentu. Jadi dia tidak membahas secara global atau secara umum. Samuelson tahun 1955 mengemukakan bahwa persoalan pokok ilmu ekonomi mencakup 3 hal. Nah, ilmu ekonomi pada umumnya hanya mencakup 3 hal. Apa itu? Yang pertama, what commodities shall be produced and in what quantities. Apa barangnya? Itu dia. Apa barangnya? Kemudian seperti apa kualitasnya? Itu ekonomi umum. Kalau anak-anak ekonomi manajemen, maka dia hanya bicara apa barangnya, ya kan? Kemudian seperti apa kualitasnya? Siapa penggunanya? Hanya sampai sebatas itu. Kemudian mereka juga hanya bicara sampai dengan how sell goods, bagaimana cara memproduksinya. Hanya sampai di situ mereka, ya kan? Dan yang terakhir, untuk ilmu ekonomi secara umum dia hanya bicara for whom are goods to be untuk siapa barang-barang itu diproduksi. Itu tadi kan. Berarti ilmu ekonomi secara umum hanya membahas tentang apa komoditasnya, kemudian bagaimana memproduksinya, kemudian yang terakhir siapa yang menggunakannya atau manfaatnya untuk apa. Hanya sampai 3 itu. Di ilmu ekonomi regional maka ada tambahan yang membuat ilmu ekonomi ini menjadi lebih spesifik. Apa itu?
When do all those activities be carried out? Kapan berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan? Itu tidak dibahas. Di dalam kegiatan ekonomi itu tidak dibahas. Yang dibahas di ilmu ekonomi regional. Makanya anak-anak ekonomi pembangunan kita ini, ya kan, dia bicaranya adalah tidak hanya persoalan apa jenis barangnya, seperti apa kuantitasnya, bagaimana terus, tidak. Dia bicara kapan waktu yang tepat barang itu diproduksi, ya kan? Harus ada analisa tentang waktu dan lokasi di mana barang itu akan diproduksi. Logikanya gini, kalau misalnya ada produksi pakaian muslim, ya kan, tepat tidak itu kalau dipasarkan di daerah, kalau kita misalnya di daerah Tarutung, ya kan, diproduksi secara besar-besaran pakaian busana muslimah di daerah non muslim, kalau itu di Tarutung. Nah, disitulah peran daripada anak-anak ekonomi pembangunan melalui mata kuliah ilmu ekonomi regional. Lihat dulu wilayahnya, pelajari dulu kondisi masyarakat yang ada di daerah itu. Barulah kita, oh iya udah anak ekonomi manajemen boleh silakan masuk sana. Hasil dari analisis anak-anak ekonomi pembangunan bahwa di daerah itu layak untuk dikembangkan, dipasarkan pakaian muslim. Di mana itu? Di daerah Mandailing Natal. Kenapa? Karena hampir 99% masyarakat muslim, sehingga barang yang diproduksi itu tentunya bermanfaat bagi orang-orang muslim yang ada di di daerah Mandailing Natal. Nah, itulah gunanya ilmu ekonomi regional, salah satu manfaatnya. Jadi bukan hanya sekedar memproduksi barang, kemudian menjaga kualitas barang, kemudian memasarkannya, ya kan? Di anak manajemennya hanya sebatas itu aja, ya kan? Maka nanti dibuatlah ada manajemen SDM, ya kan? Bagaimana mengatur tata kelola SDM atau manusianya. Kemudian nanti adalah manajemen pemasaran, bagaimana cara memasarkan. Tapi di sana tidak ada mempelajari tentang kapan dan di daerah mana serta waktu yang tepat untuk memproduksi, memasarkan dan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di wilayah itu. Nah, itu hanya ada pada anak-anak ekonomi pembangunan yang belajar tentang ilmu ekonomi regional. Nah, satu lagi setelah tadi when, kapan, where, satu lagi di mana, where, di mana. Where do all those activities shall be carried out? Di mana lokasi dari berbagai kegiatan tersebut? Ini juga mempengaruhi. Ya, kalau kita produksinya bagus, kemudian kualitasnya bagus, manajemennya bagus, tapi salah pada saat menentukan lokasi tempat pemasaran barang tersebut. Akhirnya, walaupun barangnya bagus, kemudian kualitasnya bagus, tata kelola manajemennya bagus, kemarin bagus, barangnya tidak laku. Kenapa? Karena berada pada lokasi atau tempat yang tidak tepat atau yang kurang tepat. Nah, bicara ilmu ekonomi regional ini tujuan dari ilmu ekonomi regional ini yang pertama adalah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan ilmu ekonomi pada umumnya. Seperti yang disampaikan oleh Ferguson ini tahun 1965. Beliau mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah yang pertama full employment. Apa itu full employment? Apa itu kata full employment? Tapi kan ada yang bisa bantu? Atau ketika
pekerjaan penuh Pak. Penuh, pekerjaannya penuh, full, ya kan? Kemudian ekonomi growth atau pertumbuhan ekonomi. Price stability itu apa ya? Harga yang stabil. Kemudian atas uraian yang disampaikan oleh tebusan tajir tadi, maka masing-masing tujuan tersebut dapat dikumpulkan sebagai berikut. Nah, tujuan ilmu ekonomi yang pertama adalah menciptakan full employment atau setidak-tidaknya tingkat pengangguran yang rendah menjadi pokok pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam kehidupan masyarakat, pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus juga memberi harga diri atau status bagi pekerja. Jadi orang kita manusia, kalau misalnya dia bekerja bukan semata-mata untuk mendapatkan upah atau untuk mendapatkan materi, tapi ada gengsi, ada status sosial, ya kan? Kalianlah tamat kuliah, ya kan, dari sini, kemudian tidak bekerja, sarjana tidak bekerja. Mana statusnya, status sosial yang dihargai masyarakat? Tamat SMA bekerja. Maka yang dihargai atau yang dipandang adalah orang yang bekerja tadi itu kan, walaupun pendapatannya kecil, orang nggak tahu pendapatannya kecil atau besar. Yang dia tahu, oh anak siapa, si Bultom itu, si apa namanya, si Wardani, ya kan, asal pagi sudah pergi dari rumahnya, bahkan udah bagus pakai mobil berangkat, jam 5 sore pulang. Ini dibuang dia si Bultom, mobil Tarejo. Tapi nggak pernah ditanya itu apa penghasilan. Nah itulah yang disebut dengan menciptakan full employment tadi. Yang kedua, adanya ekonomi growth atau pertumbuhan ekonomi. Karena selain menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau meningkatkan pendapatan tanpa perubahan. Manusia merasa jenuh atau bahkan merasa tertinggal. Nah, setiap kita ini tentunya akan adanya peningkatan dalam hidup kita, ya kan? Kita kepingin ada perubahan yang lebih baik. Dan yang ketiga, terciptanya price stability atau stabilitas harga untuk menciptakan rasa aman atau tentram dalam perasaan masyarakat. Harga yang tidak stabil membuat masyarakat merasa was-was. Misalnya apakah harta atau simpanan yang diperoleh dengan kerja keras, nilainya real atau bermanfaat di kemudian hari. Sekarang was-was nggak apa kita, orang tua kita, ada nggak gas? Kan gitu kan? Besok harga gasnya udah naik dari 30 ribu. Besoknya lagi ada duitnya, gasnya murah. Kenapa? Karena tidak terjadi kestabilan ketersediaan barang maupun kestabilan daripada harga-harga barang tersebut. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan sekilas tentang ilmu ekonomi regional. Mudah-mudahan kalian bisa dapat memahaminya, kemudian bisa juga menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat atau bermanfaat nanti pada saat kalian setelah selesai berkuliah di Fakultas Ekonomi. Artinya anak-anak ekonomi pembangunan itu mempunyai kekhasan atau kespesifikan ilmu tersendiri. Jadi bukan hanya untuk kegiatan ekonomi saja, tapi dia berbicara tentang kemasyarakatan, tentang wilayah, tentang lokasi-lokasi yang tepat di mana bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi. Itulah ilmu ekonomi regional. Jadi sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan untuk 3 orang penanya, ya kan, terkait terhadap mata kuliah kita hari ini. Oke, silakan, siapa yang pertama? Ya, silakan Pak Dani. Izin bertanya Pak, apa Ya. sih manfaat ilmu ekonomi regional? Manfaat ya? Ya, baik. Selanjutnya, siapa lagi? Ya, Andri. Saya itu, apa sih peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional? Oke, berarti dari sisi peran pemerintahnya. Oke, ada lagi, satu lagi. Oke, siap.
Mesarok ya. Apa tujuan pokok tambahan dari ilmu ekonomi regional? Ya. Baik, yang pertama ini akan saya coba jawab pertanyaan dari Wardani tadi ya. Untuk manfaat dari ilmu ekonomi regional itu ada dua. Yang pertama manfaat makro dan manfaat mikro. Apa itu? Yang pertama manfaat makro itu berkaitan dengan bagaimana pemerintah pusat dapat menggunakannya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi ke seluruh wilayah. Kalau misalnya masing-masing daerah ini mampu menganalisis tentang potensi-potensi yang ada di daerahnya, maka pemerintah pusat akan dengan mudah untuk menyalurkan dana sesuai dengan kebutuhan atau potensi yang ada di masing-masing daerah. Itu yang makro. Artinya kemampuan daerah dalam menganalisis potensi-potensi itu akan bermanfaat bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan dana pemerintah pusat untuk kepentingan daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat mikro, yaitu bagaimana ilmu ekonomi regional dapat membantu perencanaan wilayah, menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi suatu kegiatan atau proyek. Kalau potensinya sudah tahu, sumber daya alam sudah diketahui, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada itu sudah diketahui, maka akan memudahkan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di daerah itu. Itu jadi manfaat mikro. Jadi ada dua manfaatnya. Yang pertama adalah secara makro, kemudian yang kedua adalah secara mikro. Ini berlanjutan dengan pertanyaan dari Andri ya. Andri tadi tentang peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu tadi melakukan analisis tentang potensi-potensi yang ada di daerah, melakukan analisis tentang sumber daya alam yang ada di daerah, melakukan analisis tentang fasilitas yang dapat mendukung pembangunan di daerah tersebut. Sehingga ketika pemerintah daerah itu mengundang investor pihak ketiga atau mengundang pemerintah pusat, dia hanya tentang memaparkan potensi itu saja. Tinggal nanti pemerintah pusat, kemudian para investor, mereka melakukan investasi sesuai dengan potensi, sesuai dengan ketersediaan sumber daya alam, sesuai dengan fasilitas yang ada. Itu jadi peran pemerintah daerah. Dan untuk yang terakhir ini dari Mesaro ya. Tadi apa Mesaro pertanyaannya? Tujuan pokok tambahan dari ilmu ekonomi regional. Tujuan? Pokok. Ya. Harapannya kalau misalnya pemerintah sudah dapat melakukan menganalisis potensi daerah, nanti akhirnya akan terjaganya kelestarian lingkungan hidup. Tidak sembarangan melakukan penangkapan hutan, kemudian tidak sembarangan melakukan galian C atau tambang, karena sudah ditulis ini nggak bisa Pak, dia hutannya, karena itu adalah resapan air. Kalau itu nanti misalnya dieksploitasi, itu akan terjadi banjir di daerah kita. Itulah gunanya tadi pemerintah daerah menganalisis potensi-potensi yang ada di daerahnya. Yang kedua, adalah pemerataan pembangunan dalam wilayah. Masing-masing nanti bisa terjadi pemerataan pembangunan wilayah. Yang ketiga, penetapan sektor unggulan wilayah, ya kan? Kita misalnya di Padang Sidikuan nanti bisa menentukan asal dari potensi-potensi itu bisa menentukan bahwa Padang Sidikuan ini sektor unggulannya apa? Apakah pertanian, apakah perdagangan, apakah pendidikan? Nah, itu ditentukan nanti, ya kan? Ditentukan nanti bahwa untuk Padang Sidikuan misalnya adalah karena ini adalah wilayah transit, maka di sini potensinya itu adalah untuk pendidikan dan jasa. Yang keempat, tujuannya adalah membuat keterkaitan antar sektor yang lebih serasi dalam wilayah sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan. Kalau di kita ini misalnya kekurangan beras atau bahan pokok,
maka ini bisa disokong dibantu oleh daerah tetangga, misalnya pada Lawas Utara maupun Tapanuli Selatan. Sebenarnya keterkaitan antar sektor, jadi saling mengisi kan. Di sini daerah petani masih belum luas, sehingga kebutuhan makan beras masih kurang. Maka itulah tadi ada keterkaitan dengan daerah lain. Yang tidak ada di kita ditutup oleh daerah lain, yang tidak ada di daerah lain ditutup oleh kita. Misalnya mengenai pendidikan, kan di daerah Padang Utara itu lebih banyak sekolah kuliah kampus di sini daripada di Padang Utara. Maka mereka kembali untuk bersekolah, uangnya tinggal di sini. Kemudian ketika kita butuh kebutuhan pokok, maka berasnya diambil dari Padang Utara. Terjadi ketarikan atau perputaran potensi-potensi di masing-masing daerah. Kemudian yang lain adalah untuk ini tadi pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. Jadi setiap daerah setelah melakukan analisis tentang potensi untuk kebutuhan pangannya, maka diketahui, oh ya, kebutuhan pangan untuk Padang Sidimpuan dalam 1 bulan berapa ton beras, ketersediaannya berapa, itu dia akan ditutup oleh dari daerah lain. Jadi saling menutup. Itulah gunanya tujuan daripada ilmu ekonomi regional ini. Saya pikir demikian. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Kalau cukup kita tutup, ya kan, kita tutup. Selanjutnya kita akan ketemu minggu depan, ya kan, pada hari jam dan waktu yang sama. Terima kasih. Pasti harus untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.